Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokah-Tani. Sahabat Tani, di video sebelumnya saya membahas dari jenis-jenis tanah beserta dengan cara memperbaiki dari segi kekurangannya dan saya juga memberikan beberapa rekomendasi pupuk dasar dari segi cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, video kali ini kita akan langsung praktek dari segi pembelian pupuk dasar lebih ke arah komposisinya. Ini kebetulan saya ada satu lahan yang memang saya akan tanami CMK, cabai merah keriting tangguh F1 yang dimana ini sudah saya tabur di bedengannya, yaitu menggunakan pertama saya tabur ini kohe ayam, kohe ayam. Nah, ini kohe ayamnya dan saya juga sudah tabur di sini yang kedua pupuk kimia dengan komposisi TSP, saya menggunakan maksudnya Vertifos, berikutnya dicampur dengan KCl, dan berikutnya dengan Posca Plus. Ini perlu sahabat ketahui, tanah yang saya tempati dari jenis tanahnya terbagi dua, yaitu Entisol beserta dengan aluvial. Nah, untuk tanah yang ini, nah sebelah sini, ini merupakan tanah Entisol. Dari warnanya kelihatan agak cerah warnanya. Ini termasuk tanah Entisol. Kalau tanah Entisol, kalau kita, misalkan kalau ini dibasahi, digulung, dibulatkan tanah tersebut, itu akan retak. Biasanya bisa dibulatkan, kalau misalkan ada sedikit liatnya bisa dibulatkan, tapi agak retak. Itu kalau misalkan ada liatnya. Karena ini kelihatannya dominannya pasir dari tanah entisol yang saya tempati ini. Dan dari segi pemberian pupuk dasar tadi saya memberikan kohe ayam, berikutnya pupuk kimia, dan nanti mungkin tahap terakhir sahabat tani bisa memasukkan juga dari gulma. Nah, tahap terakhirnya dari gulma. Walaupun nanti saya akan masukkan sekam bakar terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja, sahabat tani bisa memasukkan gulma atau dedaunan atau hijau-hijauan. Bisa menggunakan eceng gondok atau dedaunan yang lainnya yang ada di sekitar sahabat tani. Manfaatkan apa yang ada di sekitar sahabat tani. Kalau misalkan dari eceng gondok gak ada atau daun kelor gak ada, nah adanya rumput. Ya, manfaatkan, pakai rumput saja. Nah, ini contoh dari segi komposisi untuk pemberian pupuk dasar, yang pertama saya memberikan tadi kohe ayam, berikutnya pupuk kimia, yang ketiga baru masuk ini sekam bakar. Nah, sebenarnya baiknya dicampur dengan abunya, abu sekamnya, atau abu kayu, atau abu apapun. Nah, di tempat saya ini kebetulan agak susah dan prosesnya agak lama juga kalau membuat abu. Jadi saya langsung pakai sekam bakar aja. Dan nanti tahap terakhirnya ditambah dengan dedaunan hijau-hijauan. Dan bisa juga sahabatnya menambahkan, misalkan kalau di lahan sahabat ini semua daerahnya ada banyak daun bambu, dan di bawahnya itu biasanya ada daun yang kering-keringnya. Nah, itu kompos kompos dari daun kering, daun bambu bisa sahabat ini masukkan juga. Nah, setelah sekam, masuk juga kompos dedaunan, daun bambu. Nah, berikutnya terakhir gulma, dedaunan, hijau-hijauan masuk. Nah, yang paling terakhir, proses terakhirnya yaitu disiram atau dispray menggunakan IE4 digabungkan dengan M21, maksudnya dengan gula merah molase. Bisa menggunakan IE4 atau bisa juga menggunakan M21. Dipilih saja, sama-sama saja untuk mendekomposisinya, atau merek dagang yang lainnya, bebas tergantung dari sahabat tani semua. Untuk mendekomposisi dari bahan organik yang sudah dicampurkan di tengah-tengah bedengan. Nah, seperti ini. Mungkin akan ada juga banyak pertanyaan dari sobat Tani semua, bagaimana dari segi volumenya, berapa banyaknya dari pemberian dari bahan dasar atau pupuk dasarnya. Nah, ini dari segi pemberian pupuk dasar sebenarnya tergantung per setiap petaninya, per setiap petaninya. Karena kalau saya pribadi ini saya tidak akan dimulsa. Kalau misalkan ini dimulsa, pasti dari bahan organiknya itu lebih banyak lagi, tidak segini. Karena kalau di tempat saya di Mulsa biasanya itu awet misalkan 3 tahunan, awet itu awetnya bertahannya sampai 3 tahunan. Nah, bisa bertahan sampai 3 tahun. Tapi kalau ini saya tidak di Mulsa, jadi dari bahan organiknya tidak terlalu banyak juga. Nah, seperti yang saya tadi bilang, dari segi volume bahan organik itu tergantung dari sahabat taninya. Karena untuk saya pribadi di sini ini saya akan tanam CMK kurang lebih sekitar 4.000, kurang lebih sekitar 4 ribuan. Saya menggunakan kohe ayam sekitar 40 karung, berikutnya sekam bakarnya 10 karung, dan berikutnya dolmitnya 3 atau 2, lupa lagi saya, 3 atau 2 karungan. Nah, dan sisanya itu gulma.
Sisanya gulma dan ada tambahan mungkin saya nanti menambahkan dengan dari, daun bambu keringnya, kompos dari daun bambu. Itu saya tambahkan juga. Dan untuk pupuk kimianya saya menggunakan, kemarin tuh Pertipos sekitar kurang lebih sekitar 30 atau 35 kilo saya lupa. Dan KCL-nya itu saya gunakan sekitar, 15 kilo dan untuk Posca Plusnya saya gunakan itu sama 15 kilo. Sekali lagi Pertiposnya 30 kilo dan KCL-nya 15 kilo dan Posca Plusnya 15 kilo. Ini untuk tanaman sekitar, kurang lebih 4.000 tanaman. Nah, sebenarnya kalau sahabat tani misalkan ingin menambahnya dari segi volume pupuk dasarnya bisa saja, bisa menggunakan kohe ya sekitar 80 karung, mau 100 karung, mau 200 karung, ya silahkan saja tergantung dari sahabat tani semua. Cuma untuk kohe ayam saya merekomendasikan, itu mesti matang atau kohe yang lainnya seperti kohe, dari sapi atau domba, saya sarankan mesti matang. Nah, dan tergantung volumenya, semakin banyak volume dari kohenya, maka proses fermentasinya itu lama juga. Kalau saya ini hanya sedikit sekitar 40 karungan, jadi proses fermentasinya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 atau 20 atau 25 hari ini sudah bisa ditanam. Tapi misalkan sahabat ini ingin menggunakan sekitar 80 karung kohe ayam atau 100 karung bahkan lebih. Nah, itu dari segi proses fermentasinya itu memerlukan waktu juga agak lama juga. Nah, karena untuk pematangan atau fermentasi atau dekomposisi dari kohe itu perlu matang, perlu sudah jadi dari kohenya. Kalau misalkan kohenya itu tidak jadi, nanti akan berbahaya juga pada tanamannya, atau kohenya masih setengah matang istilahnya lah, belum jadi, itu kan berbahaya juga pada tanamannya, bisa saja tanamannya layu. Nah, seperti itu. Jadi mesti diperhatikan untuk kohenya juga. Dan misalkan juga untuk pupuk kimianya, misalkan mau ditambah pupuk fosfatnya Pertipos menjadi 1 karung dan KCL-nya menjadi 25 kilo, Posca Plus-nya 25 kilo, itu bisa saja, silakan saja untuk tanaman sekitar 4.000 tanaman. Bisa seperti itu. Tergantung sekali lagi untuk dari sahabat taninya mau seperti apa dari segi proses pembelian pupuk dasarnya, dari segi volumenya. Dan ini ya, nah ini yang sebelah sini, ini tanah aluvial. Kalau yang tadi, sekali lagi tanah entisol. Nah, ini tanah aluvial. Kalau tanah aluvial biasanya agak lengket. Ini ada bahasa agak lengket dan lengket. Nah, kalau ini agak lengket. Kalau misalkan kita gulung, nah ini bulat, tidak retak kalau agak lengket. Tapi kalau misalkan kita panjangkan, nah kita panjangkan seperti ini, dan biasanya ujung-ujungnya pinggirannya itu retak. Nah, maka tanah tersebut itu ada pasirnya. Ada pasirnya, jadi tidak dominan liat. Karena perlu sahabat ketahui dari tekstur tanah itu ada pasir, ada debu, ada juga liat. Nah, kalau ini ada pasirnya sehingga dari pinggirannya, nah seperti itu ada yang jatuh agak retak. Nah, itu artinya dari tanah tersebut itu ada pasirnya. Entah itu berapa pasirnya, saya juga belum mengetesnya sebenarnya, tapi nanti saya juga akan membuat videonya. Akan membuat video untuk melihat dari persentase pasirnya berapa persen di lahan saya ini. Karena ada cara untuk mengukur berapa persen pasir, debu maupun liat dengan segitiga tekstur tanah. Nanti saya akan buat videonya juga. Nah, ini kalau misalkan ini dominannya liat, pada saat kita panjangkan seperti ini, itu tidak pecah, tidak ada retakan. Kalau misalkan ini dominannya liat dan debu, terutama yang liatnya. Nah, kalau ini kelihatan masih ada retak-retaknya. Nah, itu artinya kalau misalkan seperti ini di tanah sahabat ini semua itu ada pasirnya dalam jumlah tertentu. Pada intinya itu ada pasirnya. Nah, seperti itu. Ini cara manual untuk mengetes dari struktur tanah atau tekstur tanah di lahan kita, apakah ada pasirnya atau tidak, ataukah liatnya itu banyak atau tidak. Kalau misalkan banyak, sekali lagi kalau kita panjangkan seperti tadi, itu tidak retak.
tidak retak. Dari segi teksturnya elastis malahan. Dari segi tekstur kalau dominannya itu liat. Kita juga bisa mengecek dari tekstur tanah menggunakan indera perasa kita menggunakan tangan dengan ibu jari. Kalau misalkan kita pegang-pegang agak kasar, nah itu pasti ada pasirnya. Tapi kalau misalkan kita pegang yang ibu jari, kita rasakan di situ hanya licin saja, tidak ada kasar-kasarnya, artinya itu bisa dominan liat atau dominan debu, bisa seperti itu. Di video yang kemarin saya juga membahas jenis-jenis tanah, yaitu ada tanah podsolik. Nah, tanah podsolik itu dominannya itu aluminium, tanahnya agak kemerahan atau agak kekuningan. Nah, biasanya di tanah aluvial atau tanah regasol atau andasol itu biasanya ada juga, tapi dari presentasinya tidak banyak, kecil. Biasanya ada di dalam bagian tanahnya. Nah, contoh seperti ini. Bila sahabat tadi menemukan di lahannya tanah yang agak kemerah-merahan, nah seperti ini. Nah ini itu artinya tanah tersebut ada kandungan aluminiumnya. Ini sebagai contoh saja ciri saya. Kalau misalkan di lahan sahabat tadi semua ada tanah yang memang agak kemerah-merahan, kalau kita pegang itu buyar istilahnya atau seperti tanah juga biasa, tapi agak kemerah-merahan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu artinya sekali lagi tanah tersebut ada kandungan aluminiumnya dan bisa saja tanah tersebut itu memberikan tanda kalau tanah tersebut itu asam juga. Bisa seperti itu. Nah, seperti ini ada kemerah-merahan dari warnanya. Ini dari segi kandungan aluminiumnya terbilang lumayan tinggi juga di tempat saya. Jadi mungkin dari segi pemberian dolmit atau sekam itu mesti diperbanyak juga. Itu pun berlaku untuk di lahan sahabat tani semua. Kalau menemukan tanah yang agak kemerahan seperti itu, nah itu memberikan suatu tanda kalau ada aluminium di sana dan sahabat tani mesti menjaga-jaga agar pH-nya tidak down, tidak turun. Itu mesti memberikan dari dolmit, dari segi pemberian pupuk dasarnya mesti wajib ada dan diaplikasikan juga setelah tanam, mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali bisa diaplikasikan. Dan sekam pun sebenarnya bisa sahabat aplikasikan setelah tanam, ditabur di atas bedeganya itu bisa, atau yang lebih baik abu sekamnya. Nah, ini situasi tanahnya dari bedengannya sudah mulai terbentuk, belum 100% sebenarnya karena atasnya belum diratakan. Dan perlu sahabat tani ketahui juga setiap tanah itu dari kesuburannya berbeda-beda. Kalau saran dari saya, jika memang di tempat sahabat tani semua itu rendah dari unsur organiknya atau unsur haranya di tanahnya, dari pemberian pupuk organik atau kohe itu saran saya agak diperbanyak juga, terutama jika ingin menutup dengan mulsa. Nah, ini contohnya di tempat saya, di lahan saya, kalau misalkan saya ini ingin misalkan saja ditutup dengan mulsa, pastinya saya akan menambah kohenya, tidak akan 40, mungkin bisa saja sekitar 80 kohenya. Karena setelah ditutup mulsa itu bisa bertahan sampai selama 3 tahunan. Jadi pemberian kohe itu mesti banyak juga. Bahkan ada juga di tempat saya yang biasanya lebih banyak lagi, bisa sampai 100, 120, bahkan 150 atau lebih bisa saja, seperti itu. Sekali lagi tergantung dari kepribadian petaninya, yang lebih utama mungkin modalnya. Karena lumayan juga modalnya kalau pitik sekitar 100 lebihan, karena harga pitik tempat saya sekitar 20 atau 25 ribuan harga pitik. Pitik itu kohe ayam yang dominan dominan kotorannya. Dominan kotoran. Karena di tempat saya juga ada postal, ada juga pitik. Kalau postal itu banyaknya gabahnya, banyaknya sekamnya. Kalau postal agak murah, biasa 9.000, 8.000 atau 10.000 kalau postal. Kalau pitik agak mahal, bisa 20 sampai 25.000 kalau kita beli di tempat saya ini. Dan sebenarnya untuk kohe juga sahabat tani menyesuaikan saja di lingkungan sahabat tani itu banyaknya kohe apa. Kalau misalkan adanya kohe sapi ya pakai kohe sapi. Adanya kohe kambing ya pakai saja kohe kambing. Jadi menyesuaikan saja, tidak harus menggunakan kohe ayam. Atau menggunakan pupuk organik padat yang ada di pasaran seperti petroganik maupun misalkan subur hijau itu bisa saja tergantung dari sahabat tani semua, tidak masalah.
Dari segi, dosis mungkin bisa dikurangi kalau menggunakan, pupuk organik padat, karena sudah, jadi dan kalau kita beli dalam jumlah yang banyak agak mahal, karena dari pupuk organik padat kalau di toko pertanian agak mahal juga biasanya. Jadi menyesuaikan saja dari segi, dosisnya untuk pupuk organik padat. Dan yang di atas tanahnya ya agak keputih-putihan, ini termasuk sama tanah aluvial, tanah entisol maksudnya, dan dominannya ini, pasir, dominannya pasir. Nah, tanah ini asalnya kotak-kotak ke atas tuh, cuman dimiringkan jadi tanahnya, terkikis dan sebagian ke bawah sekitar 5 jajaran kalau tidak salah. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, tanah saya terbagi 2, aluvial beserta dengan entisol. Ini belum saya, olah lahannya, baru tanah yang bawah saja yang, baru saya olah. Dan untuk kembali ke pupuk, dasar dari kohenya, saya ada rekomendasi untuk kohe yang paling bagus untuk sahabat tani semua. Sahabat tani fermentasi saja kalau ada kohe, sapi, kohe sapi campur dengan kohe ayam, dicampur dengan sekam, dicampur dengan, jerami. Nah, itu sahabat tani terpisah fermentasi dulu, terpisah, jangan dulu masuk ke bedengan, tapi secara terpisah, sahabat tani fermentasi terlebih dahulu. Nah, itu paling-paling saya rekomendasikan kepada sahabat tani semua, karena dari segi, pupuk, organiknya terbilang komplit dari segi unsur haranya atau unsur makro maupun mikro kalau memang sudah jadi nanti sudah matang akan komplit di dalamnya. Nah, ini contoh yang paling terakhir bisa sahabat tani masukkan gulma. Ini contoh yang paling terakhir pada saat menaikkan bedengan bisa sahabat tani masukkan yang terakhir gulmanya atau dedaunannya. Dan untuk lahan ini sekali lagi saya akan tanam CMK Tangguh F1 itu di tengah-tengahnya saya tanam CMK-nya. Dari jaraknya itu diperdekat dari jaraknya dari tanam CMK Tangguh F1-nya. Sedangkan di pinggirannya rencana saya tanam mungkin seledri atau brokoli, nanti lihat situasi aja. Antara dua itu seledri atau brokoli saya tanam di pinggirannya. Untuk cabai CMK saya tanam di tengah-tengahnya. Dan ada juga tahap terakhir, ini yang terakhir dari saya. Ini setelah bedengannya sudah jadi, sudah terbentuk, nanti ini diratakan. Yang paling terakhir nanti saya akan tabur di atasnya itu dengan abu dicampur dengan dolmit. Nanti saya akan bakar dari abu daun bambu karena ada banyak tempat saya. Nah, abu daun bambu itu kurang lebih nanti saya akan proses menjadi 2 karungan. Nah, 2 karung abu daun bambu saya campurkan dengan 1 karung dolmit. Nah, nanti saya akan tabur di atas bedengannya, di atas bedengannya. Karena pH di tempat saya ini asam, pH-nya asam. Jadi kita mesti mengakali, saya mesti mengakali agar pH-nya itu naik, pH-nya naik. Tadi sudah masuk dolmit sebenarnya, sudah masuk dolmit di tahap sebelum gulma itu dolmit sudah dimasuk juga di tengah-tengah masuk. Nah, nanti di atasnya saya tabur juga dolmit ditambah dengan abu daun bambu. Nah, bisa juga sahabat tani melakukan seperti yang saya lakukan, bisa dengan abu daun bambu atau abu sekam. Abu sekam misalkan 2 karung, ya itu dicampur dengan dolmit, itu bisa. Lalu tabur di atasnya. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.